Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Kewi Jawab pada malam ini. Dan hari ini kita akan membahas pasal yang ke-9. Judul dari presentasi saya pada malam ini adalah ketidakpastian dalam kehidupan di bawah matahari. Ketidakpastian dan kepastian dalam kehidupan di bawah matahari. Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya mendorong Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian nanti untuk mempelajari lebih dalam lagi dengan membaca bagian yang kita bahas pada malam ini. Ketidakpastian dan kepastian dalam kehidupan di bawah matahari. Jadi ada yang perlu digarisbawahi di sini adalah di bawah matahari. Di bawah matahari itu menggambarkan kehidupan yang kita jalani sebagai manusia yang hidup di alam yang fana ini. Oke, mari kita akan melihat. Hidup itu Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau boleh saya ringkaskan ketika saya membaca kitab Pengkhotbah pasal 9 ini, hidup itu diibaratkan seperti sebuah mata uang. Dan sebagaimana mata uang itu punya dua sisi muka dan sisi belakang. Demikian pula dengan kehidupan. Kehidupan itu punya sisi muka dan punya sisi belakang. Dan mari kita akan melihat sisi muka dari kehidupan. Sisi muka daripada kehidupan itu adalah sesuatu yang terkait dengan ketidakpastian. Ini, ketika kita hidup di bawah matahari ini, ketika kita hidup melangkah di dalam alam yang fana ini, inilah yang akan kita hadapi, ketidakpastian. Dan pengkhotbah dengan lebih detail dan lebih jauh lagi membahas ketidakpastian tersebut di dalam pengkhotbah pasal yang ke-9. Mari kita lihat bersama-sama ketidakpastian yang dihadapi oleh umat manusia yang hidup di bawah matahari. Mari kita lihat yang pertama adalah hari esok. Jadi hari esok tidak dapat diketahui dengan pasti. Kita membaca di dalam pasal 9 ayat yang pertama, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Dan kalimat yang terakhir adalah kalimat yang sangat penting karena di sana dikatakan manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Jadi apa yang akan terjadi 1 menit dari sekarang, bahkan 1 detik dari sekarang, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang bisa membaca masa depan dengan akurat. Memang betul ada ramalan-ramalan, tetapi ramalan-ramalan itu tidak 100% akurat. Kadang-kadang cocok, kadang-kadang meleset. Nah, saudara-saudara sekalian, ada suatu peristiwa yang luar biasa yang pernah terjadi di Amerika ketika seorang peramal yang bernama Jane Dixon. Jane Dixon itu dikenal karena ramalannya yang akurat terkait dengan kematian Presiden Amerika yang bernama John F. Kennedy. Nah, dan suatu waktu di menjelang tahun baru, dia bermaksud untuk membuka sebuah jaringan pelayanan yang baru yang terkait dengan ramal-meramal. Namun sesuatu yang ironis terjadi. Belum sampai jaringan yang baru itu dibuka secara resmi, Jane Dixon meninggal dengan tiba-tiba. Jadi seorang peramal yang konon tahu masa depan, namun ironisnya dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam dirinya sendiri. Jadi manusia itu tidak mengetahui apapun yang ada di hadapannya. Sehingga kadang-kadang ada sesuatu hal yang cukup mengejutkan manusia. Karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapannya. Pada era tahun 1980-an,
Ada seorang pemain basket yang gemilang dari University of Maryland, namanya kalau tidak salah Lynn Byens ya. Lah itu luar biasa, orang ini umurnya baru sekitar 20 tahunan lebih, tingginya 2,1 meter, permainannya bagus sekali sebagai seorang pemain bola basket. Dan ada sebuah klub di Amerika namanya Boston Celtic yang pada waktu itu menjadi juara NBA, juara antar klub di Amerika, satu perlombaan yang bola basket yang paling bergengsi di dunia. Ya, itu bermaksud untuk merekrut Len ini. Dari segala sesuatu ditandatangani. Dan untuk merekrut Lens ini, Boston Celtic harus mengeluarkan duit yang cukup banyak. Duit yang harus dikeluarkan pada waktu itu 600.000 US dollar. Waktu itu loh, tahun 1983 atau 1985, saya kurang ingat. Jadi kontrak sudah dibuat, uang sudah dibayarkan, dan Len yang baru saja menandatangani kontrak tersebut segera pulang kembali ke tempat asalnya di Maryland. Yang menarik adalah beberapa saat setelah dia tiba di Maryland, dia meninggal mendadak oleh karena serangan jantung. Dibayangkan, jadi seandainya klub bola basket Boston Celtic tersebut tahu apa yang akan terjadi, tentunya mereka tidak akan mengeluarkan uang 600.000 US dollar sia-sia saja. Nah, jadi uang itu dikeluarkan dan beberapa saat kemudian aset yang berharga yang seharusnya mereka miliki hilang, menguap. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sebagai manusia tidak dapat mengetahui masa depan dengan pasti. Jadi ke minggu yang lalu kita mendengar kecelakaan yang cukup mengejutkan dari pasangan selebritis yaitu Vanessa Angel dan Bibi ya, sesuatu yang sangat mengejutkan ya. Tiba-tiba terjadi begitu saja. Seandainya mereka tahu tentang masa depan, tentu mereka tidak akan melakukan perjalanan darat. Mungkin mereka akan memilih melakukan perjalanan via udara atau melalui cara-cara yang lain. Namun sekali lagi manusia tidak dapat mengetahui hari esok dengan pasti. Dan kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit, 2 hari, 2 tahun yang ada di depan kita, kita tidak tahu persis. Itu adalah bagian dari kehidupan di bawah matahari. Hari esok tidak dapat diketahui dengan pasti. Kemudian yang kedua, keamanan itu tidak bisa dijamin dengan pasti. Ya, pasal 9 ayat 2 mengatakan segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik. Baik orang yang baik maupun orang yang jahat. Orang yang tahir maupun orang yang najis. Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat gambaran bahwa yang namanya manusia itu siapapun dia, kata pengkhotbah, entah orang baik, orang tidak baik, orang benar ataupun orang jahat, orang yang tahir ataupun orang yang najis, orang yang komitmen untuk menjalankan ibadahnya dengan setia, atau orang yang tidak menjalankan ibadahnya dengan setia pun rentan dengan ketidakamanan di dalam kehidupan. Jadi COVID-19 menginfeksi bukan saja orang-orang yang jahat, bukan saja orang-orang yang tidak beriman, namun juga menginfeksi orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. COVID-19 tidak pandang bulu, menginfeksi siapa saja. COVID-19 menyebabkan orang-orang yang berkomitmen luar biasa terhadap gereja dan orang-orang yang tidak berkomitmen apa-apa terhadap gereja pun mengalami hal yang kurang lebih sama. Jadi
Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan di bawah matahari ini seolah-olah seolah-olah ya memang di antara orang baik dan orang yang tidak baik, di antara orang yang benar dan orang jahat itu kok nasibnya kurang lebih sama ya. Jadi di sini kita melihat keamanan itu tidak bisa dijamin dengan pasti. Virus menghantam siapa saja. Virus bisa menghantam saya, virus bisa menghantam Anda, malapetaka bisa dialami oleh siapa saja. Malapetaka bisa dialami oleh orang-orang yang benar dan juga dialami oleh orang-orang yang tidak benar. Mereka yang mengalami kecelakaan bukan saja orang-orang yang fasik, tapi orang-orang yang punya komitmen yang luar biasa mengalami kecelakaan. Sama. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lihat orang-orang yang baik seperti Jim Elliot yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani suku-suku terasing dan pada akhirnya mati ditombak oleh suku-suku yang mereka layani. Loh, kok bisa ya? Padahal orang ini orang yang luar biasa, rela untuk meninggalkan pelayanannya yang begitu berkembang pesat hanya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Tapi kok Tuhan tidak meluputkan dia dari maut? Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, keamanan tidak bisa dijamin dengan pasti di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Status Anda sebagai orang percaya itu tidak istilahnya menjamin bahwa Anda bisa diluputkan dari virus, diluputkan dari kecelakaan, diluputkan dari kemalangan, diluputkan dari kemiskinan. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa terjadi walaupun kita sebagai manusia tidak menghendaki. Walaupun kita sebagai manusia berdoa, Tuhan jauhkanlah kami dari hal-hal seperti itu. Namun, sekali lagi, kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika kita ada di dalam tangan, istilahnya dalam tangan Tuhan, hidup sebagai orang beriman bukan berarti kita tidak bisa mengalami itu semua. Kita masih rentan dengan hal-hal tersebut. Itulah gambaran kehidupan di bawah matahari. Kemudian ya, ini mungkin ayat yang ke-12 tadi belum saya baca ya. Karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitu anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi siapapun rentan dengan kemalangan. Tidak peduli status Anda, Kristen atau bukan Kristen, saleh, bukan saleh. Kita semua rentan dengan kemalangan ini. Keamanan tidak bisa dijamin dengan pasti. Kita akan melihat hal yang kedua. Hal yang kedua adalah sukses tidak bisa dijamin dengan pasti, meski ada potensi. Kita membaca di dalam pasal 9 ayat 11. Lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi kalau kita lihat di sini, kita melihat sesuatu yang kelihatannya sedikit aneh ya. Di sini katakan kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Yang cepat belum tentu yang menang. Kadang-kadang yang cepat justru kalah gitu loh. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Kalau Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian suka nonton sepak bola, kita tidak asing dengan hal yang semacam ini. Ya, pada tahun 2018 dengan status sebagai juara dunia, tim Jerman dan sekaligus dengan status sebagai juara Piala Konfederasi yang terjadi setahun sebelumnya, banyak orang mengunggulkan tim ini sebagai favorit juara dunia tahun 2018. Namun sungguh di luar dugaan, tim Jerman tersisih di babak penyisihan dikalahkan oleh tim dari Asia, Korea. Dalam segala hal, tim Jerman itu di atas tim Korea. Kualitas pemain, pengalaman, mental, mereka menang.
atas tim Korea. Namun justru di dalam pertandingan menentukan pada pertandingan yang ketiga dalam grup mereka, Jerman ditumbangkan 0-2 oleh tim Korea. Padahal mereka lebih kuat. Nah, di sini maka di sini kita melihat sukses tidak bisa dijamin dengan pasti meski ada potensi. Nah, di dalam kehidupan kita juga menjumpai hal-hal yang kurang lebih serupa. Di dalam dunia pendidikan, kita tahu ada orang-orang yang pada waktu mereka belajar, itu mereka pintar luar biasa, menjadi juara-juara kelas, menjadi bintang kelas. Namun ketika waktu bergulir dan mereka kemudian terjun di masyarakat, terjadi sesuatu yang cukup mengejutkan. Mereka-mereka yang tidak pernah diperhitungkan di bangku sekolah, ternyata kelihatannya jauh lebih sukses daripada mereka. Jack Ma sebagai contoh, yang banyak mengalami kegagalan demi kegagalan. Namun toh akhirnya bisa menjadi salah satu orang yang tersukses di Asia. Nah, jadi ya, ada orang-orang yang sama sekali tidak menonjol. Namun di kemudian hari mereka ternyata jauh lebih sukses daripada orang-orang yang diperkirakan menjadi orang-orang yang menonjol di dunia ini. Jadi di sini katakan sukses tidak bisa dijamin meski ada potensi. Dan ini menjadi suatu peringatan bagi kita yang merasa bahwa kita punya potensi, kita merasa punya segala-galanya untuk menjadi orang sukses, tetapi Anda harus tahu bahwa ada satu faktor lagi yang harus Anda perhitungkan sebelum kita merengkuh sukses, yaitu apa yang disebut dengan oleh pengkhotbah sebagai waktu dan nasib. Waktu dan nasib, waktu dan keberuntungan juga turut menentukan, turut menyumbang keberhasilan kita sebagai manusia. Jadi kalian yang punya potensi yang luar biasa, kalian yang punya talenta-talenta yang hebat, jangan arogan, jangan sombong. Karena itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan Anda. Demikian pula Anda yang tidak punya talenta yang luar biasa, biasa-biasa saja. Jangan saudara jadi kecil hati. Karena di dunia ini ada banyak orang-orang yang tidak cemerlang, yang mungkin tidak terlalu talented, tidak terlalu berbakat. Namun toh pada akhirnya hidupnya menunjukkan hal yang jauh lebih gemilang daripada mereka-mereka yang berbakat dan punya talenta. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang perlu untuk kita lihat di dalam bagian daripada kitab khotbah ini. Sukses tidak bisa dijamin dengan pasti meskipun ada potensi. Dan sekarang kita akan lihat keempat. Kesetiaan dan keluhuran budi manusia tidak dapat dijamin dengan pasti. Nah, ini kita membaca di dalam pengkhotbah pasal 9:14 sampai dengan pasal 9 ayat 16. Di sana dikatakan ada sebuah kota kecil. Penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya dia menyelamatkan kota itu, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku hikmat lebih baik daripada perkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Di sini ada sebuah gambaran, ada suatu ilustrasi yang menarik. Ada sebuah kota kecil, penduduknya kecil, dan kemudian dikepung oleh raja besar, raja agung dengan pasukan tentara yang luar biasa kuat, siap meluluhlantakkan kota tersebut dan penduduknya. Tapi syukur di kota tersebut ada seorang yang pintar, cerdas, berhikmat. Dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, kota tersebut terselamatkan. Kota tersebut tidak
bisa diduduki, tidak bisa dihancurkan oleh Raja Agung itu. Jadi seharusnya apa yang diterima oleh orang miskin yang berhikmat ini? Seharusnya dia mendapatkan pujaan, mendapatkan penghormatan, mendapatkan pokoknya hal-hal yang baik dari kota tersebut. Karena berkat jasanya kota tersebut diselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang di kota itu melupakan jasa dari orang miskin tersebut. Mereka mengabaikannya, mereka tidak menghiraukannya, menghormatinya pun tidak. Nah, bagian ini melukiskan aspek yang keempat dari ketidakpastian yang dijumpai oleh manusia yang hidup di bawah matahari. Apa itu? Kesetiaan dan keluhuran budi manusia. Itu tidak dapat dijamin dengan pasti. Seorang manusia, katakanlah seorang manusia-manusia yang setia dan berbudi luhur, ketika ditolong, mereka seharusnya meresponinya dengan sesuatu yang positif. Tapi di dalam ilustrasi ini, kita melihat bukan seperti itu. Ada pepatah yang mengatakan, air susu dibalas dengan air tumpah. Dan inilah yang terjadi di dalam cerita yang dibuat oleh penulis kitab Khotbah, yang sekaligus mengandung pesan kepada kita semua bahwa manusia yang ada di dunia ini, kesetiaan dan keluhurannya tidak dapat dijamin dengan pasti. Jadi kalau Anda menolong seseorang dan sebagai gantinya Anda tidak mendapatkan pertolongan, ya jangan kaget, jangan heran. Itu adalah hal yang bisa terjadi di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Anda menabur kebaikan, tidak selamanya Anda menuai kebaikan di bawah matahari ini. Karena apa ya? Karena kesetiaan dan keluhuran budi manusia itu tidak dapat dijamin dengan pasti. Di dalam kehidupan juru selamat kita sendiri, Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat hal itu dengan gamblang. Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa baik kepada orang-orang Yahudi. Berapa banyak orang-orang Yahudi yang disembuhkan olehnya, ditolong oleh Yesus. Namun apa balasan orang-orang Yahudi? Mereka menyalibkan dia. Yudas yang selama beberapa tahun hidup bersama-sama dengan Yesus, melihat kebaikan Yesus, mengalami kebaikan Yesus, mengalami keluhuran budi daripada Yesus. Lalu apa balasan Yudas? Menjual Yesus dengan 30 keping perak. Kesetiaan dan keluhuran budi manusia tidak dapat dijamin dengan pasti. Itulah kehidupan, itulah realita dari kehidupan di bawah matahari. Mari kita lihat sekarang sisi belakang dari kehidupan. Sisi muka dari sebuah kehidupan adalah ketidakpastian. Ketidakpastian akan hari esok, ketidakpastian akan keamanan, kemudian ketidakpastian tadi yang nomor 3, sukses walaupun ada potensi, dan yang keempat ketidakpastian terkait dengan kesetiaan dan keluhuran budi manusia. Dan sekarang kita melihat sisi belakang dari kehidupan. Seperti yang saya katakan tadi, kehidupan itu ibarat mata uang dengan dua sisi. Sisi yang pertama itu ketidakpastian, sisi yang kedua kepastian. Kepastian mengenai apa? Kepastian mengenai maut. Berhadapan dengan maut adalah satu-satunya realitas yang pasti. Jadi kalau kita ditanya, apa sih yang pasti di dunia ini? Yang pasti di dunia ini semua orang yang pasti mati. Gitu. Cepat atau lambat,
setiap manusia pasti akan berhadapan dengan kematian. Terkecuali Yesus Kristus datang kali kedua ke atas muka bumi ini. Ada orang-orang yang nantinya tidak akan mengalami kematian. Tapi selama peristiwa itu belum terjadi, yang namanya manusia cepat atau lambat akan berhadapan dengan kematian. Kematian adalah realitas yang pasti. Ini sisi belakang dari kehidupan. Berhadapan dengan maut adalah satu-satunya realitas yang pasti. Pasal 9 ayat 3 mengatakan, inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada di dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Ini perhatikan, nasib semua orang sama. Kemudian bagian yang terakhir, mereka menuju alam orang mati. Inilah realitas kehidupan. Dan dari waktu ke waktu kita perlu diingatkan bahwa you are going to die. Ada seorang raja besar namanya Philip. Dia adalah raja Makedonia. Dia adalah ayah dari seorang penguasa yang di kemudian hari dikenal dengan nama Alexander Agung. Raja Philip ini punya seorang asisten khusus yang mengingatkan dia bahwa kematian bisa menjemput dirinya sewaktu-waktu. Kematian bisa menjemput diri dari Philip sewaktu-waktu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita semua akan berhadapan dengan kematian. Itu adalah sesuatu yang pasti. Kematian itu seperti black hole, ya, seperti lubang hitam yang menyedot siapa saja. Kematian itu punya kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun, terkecuali Tuhan sendiri. Itu seperti lubang hitam, seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita belajar mengenai fisika, ada istilah black hole. Di alam semesta ini yang menjadi kuburan bintang-bintang. Dia akan menyerap segala sesuatu, bahkan cahaya pun tidak bisa lepas dari tarikan lubang hitam ini. Seperti kematian, siapapun tidak bisa melepaskan diri. Oke, nah itu dua sisi dari kehidupan. Ada sisi muka, ada sisi belakang. Nah sekarang bagaimana kita menghadapi realitas kehidupan yang seperti ini? Bagaimana kita bisa berhadapan dengan kepastian dan ketidakpastian di dalam kehidupan kita? Nasihat dari pengkhotbah yang pertama adalah belajarlah menikmati hidup. Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 dan 8 mengatakan, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Jadi pengkhotbah mengatakan, ya walaupun kalau kita renungkan benar-benar hidup ini kayak begitu ya. Hidup ini kok kelihatannya begitu suram kalau dari sudut pandang pengkhotbah. Namun jangan biarkan yang suram-suram itu membuat engkau tidak bisa menikmati hidup. Nikmatilah hidup selagi bisa. Jangan tunda. Selagi hari ini ada kesempatan untuk menikmati hidup, nikmati hari ini. Jangan tunda. Hingga esok hari, jangan tunda. Hingga minggu depan, jangan tunda. Hingga tahun depan. Selagi engkau masih bisa menikmati hidup hari ini, nikmatilah hidup. Pengkhotbah mengatakan, makan dengan sukaria. Minum dengan hati yang senang. Dinikmati. Jangan bikin susah hidupmu.
Terus sebabnya di dalam pasal 9 ayat 8 katakan biarlah putih pakaianmu. Pengkhotbah itu hidup di dalam lingkungan katakanlah lingkungan alam Timur Tengah yang panas. Jadi kata putih pakaian itu berbicara sesuatu. Pakaian putih itu penting bagi orang-orang di Timur Tengah. Karena dengan berpakaian putih itu cahaya matahari yang kuat itu bisa terpantulkan, tidak terserap. Jadi orang yang mengenakan pakaian putih itu tentu bisa menikmati hidup yang jauh lebih nyaman ketimbang mereka yang menggunakan pakaian yang hitam. Pakaian hitam itu nyerap panas. Jadi dengan kata lain kita bisa mengatakan pengkhotbah seolah-olah berkata kepada kita, jangan kamu menyakiti dirimu sendiri. Jangan kamu susahkan dirimu sendiri. Ketika dia mengatakan kenakan pakaian putih. Kenakan pakaian putih maksudnya kamu membuat dirimu sendiri itu comfortable. Kamu membuat dirimu sendiri itu nyaman, senang. Dan tidak ada minyak di atas kepalamu, tidak ada minyak di atas kepalamu. Itu berbicara mengenai ya tadi. Di dalam alam Timur Tengah yang sangat kering itu, minyak itu penting. Dengan meminyaki kepala, jadi mereka bisa melindungi diri mereka dari alam Timur Tengah yang kering. Jadi poinnya sebenarnya sama. Jangan kamu menyusahkan dirimu sendiri. Selagi kamu bisa menikmati hidup, ya nikmati hidup. Apa yang ada di depanmu dinikmati. Seandainya cuma ada nasi dan tempe, nikmati. Nasi dan tempe itu, karena ada banyak orang-orang di luar sana, di bagian-bagian yang lain dari dunia ini, yang boleh dikatakan bisa makan nasi 2 hari sekali. Selagi Anda bisa punya makanan, walaupun itu sederhana, coba nikmati. Dinikmati, setiap gigitan itu dinikmati. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang lezat. Terima kasih Tuhan untuk minuman yang bisa saya minum hari ini, air bersih. Jadi bayangkan kalau saudara tinggal di Aleppo, Suriah, di mana terjadi peperangan, air bersih susah diakses. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau hari ini kita di Jawa ini, di Indonesia ini, masih begitu mudah bisa mengakses air bersih, ya dinikmati. Nikmati. Jangan tunda. Apa yang bisa dinikmati hari ini, nikmati dengan baik. Ada suatu kalimat yang menurut saya luar biasa dari Talmud Yahudi. Dia mengatakan di dunia yang akan datang, setiap orang dari antara kita harus mempertanggungjawabkan semua hal baik yang ditempatkan oleh Allah di bumi yang tidak mau kita nikmati. Jadi di dalam Talmud itu dikatakan, kalau Tuhan sudah memberikan kepada kamu sesuatu yang baik di muka bumi ini dan kamu tidak menikmatinya, kamu tidak mau menikmatinya, kamu menolak untuk menikmatinya, suatu hari nanti kamu harus mempertanggungjawabkan di hadapan yang Maha Kuasa, yang menciptakan hidup. Jadi saudara-saudara sekalian, di sini kita belajar sesuatu. Kalau hari ini di depan kita saat ini ada sesuatu yang bisa kita nikmati, entah itu namanya makanan atau apapun, dinikmati. Jangan tunda. Esok hari, lusa. Karena siapa tahu Anda tidak pernah punya apa yang namanya hari esok atau lusa itu. Kemudian yang kedua, belajar menikmati cinta dan persahabatan. Jadi walaupun di dunia ini yang namanya manusia itu gak bisa sepenuhnya dipercaya, keluhuran budi manusia, kesetiaan manusia itu tidak pasti. Namun yang menarik adalah pengkhotbah tetap mendorong kita untuk menghadapi ini semua dengan belajar menikmati cinta dan persahabatan.
Pengkhotbah pasal 9 ayat 9 mengatakan, nikmati hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Di sini katakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia. Di sini pengkhotbah mengatakan, nikmatilah cinta dan persahabatan. Jikalau Anda masih memiliki seseorang yang mengasihi Anda dan Anda kasih, nikmati itu. Nikmati itu. Nikmati cinta dan persahabatan selama Tuhan memberi waktu kepada kita untuk menikmati. Karena seperti yang kita lihat di bagian atas, maut sewaktu-waktu bisa merenggut dari diri kita. Kemalangan sewaktu-waktu bisa merenggut orang yang kita kasih dari diri kita, atau merenggut diri kita dari orang yang kita kasihi. Jadi hadapi kehidupan ini dengan belajar menikmati cinta dan persahabatan. Kalau Anda masih punya suami, masih punya istri, nikmati cinta kasih kalian. Cinta kasih suami dan istri ini. Karena tidak selamanya waktu-waktu seperti ini akan terus ada. Kalau Anda masih punya orang tua, kasihlah orang tua dengan sebaik-baiknya. Karena ada waktu-waktu di mana hal tersebut diambil dari diri kita atau kita diambil dari mereka. Jadi nikmati cinta dan persahabatan. Kalau Anda punya teman, ya nikmati hubungan persahabatan itu. Dan inilah yang akan membuat kehidupan di bawah matahari ini menjadi sesuatu yang lebih indah dan lebih baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu berusahalah memberikan yang terbaik dalam karya dan pelayanan. Khotbah pasal 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam pemahaman Yahudi kuno, kehidupan sesudah mati itu ibarat dunia bayang-bayang, dunia yang tidak jelas, dunia yang kabur. Itulah sebabnya kita melihat kata-kata yang kelihatannya begitu pesimistik mengenai kehidupan sesudah mati di bagian sini. Tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati. Ini adalah pandangan orang Yahudi kuno mengenai kematian. Dan syukurlah di kemudian hari kita bisa mendapatkan gambaran yang jauh lebih jelas dan jauh lebih cemerlang mengenai keadaan kehidupan sesudah mati dari teks-teks yang ada di dalam Perjanjian Baru. Tapi bagi orang-orang yang hidup dalam Perjanjian Lama, ya kematian itu sesuatu yang begitu suram. Sebaik-baiknya kematian, bagi orang Yahudi itu masih lebih baik orang-orang yang hidup. Bahkan sampai hari ini pun, kalau Anda bertanya kepada orang-orang Yahudi, kalau Anda sempat dengar katakanlah kuliah-kuliah dari para rabi-rabi Yahudi, bahkan mereka mengatakan bahwa yang namanya kehidupan di dunia itu masih jauh lebih baik daripada kehidupan yang ada di surga. Iya. Why? Karena di dalam dunia ini mereka dapat berkarya. Karena di dalam dunia ini mereka betul-betul dapat memuliakan Allah dengan karya mereka. Sementara di surga kata mereka, ya kita menikmati kehidupan seperti seorang pensiunan yang menerima banyak hal-hal yang baik, istirahat, tetapi itu bukan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Paling tidak itu di dalam pemikiran orang-orang Yahudi saat ini. Anda bisa mendengar di YouTube itu banyak kuliah-kuliah mengenai kehidupan sesudah mati ala orang-orang Yahudi. Dan ini yang tercermin di sini. Jadi kita melihat sisi yang penting untuk kita
jalani di dalam kehidupan di bawah matahari ini. Yakni perlunya bagi kita untuk melakukan yang terbaik selagi kita masih hidup di dunia ini. Mari kita berikan yang terbaik di dalam karya dan pelayanan kita. Betul, gagasan kehidupan kematian Kristiani jauh lebih cemerlang, jauh lebih baik dari kehidupan dari gagasan kehidupan sudah mati milik orang Yahudi. Namun pada satu sisi ada hal yang ditekankan di sini yang juga patut kita jalankan selama kita masih hidup di dunia ini. Do your best. Lakukan hal yang terbaik. Selama Anda diberi kesempatan untuk melayani, ya layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Jangan pensiun lebih dulu kalau Tuhan menghendaki Anda untuk terus berkarya. Nah, sebenarnya tidak ada kata pensiun loh dalam pelayanan itu ya. Tidak ada kata pensiun di dalam pelayanan seharusnya bagi orang-orang percaya. Nah, serving God, melayani Tuhan seumur hidup kita. Yang berbeda cuma bentuk-bentuk pelayanannya. Bentuk-bentuk pelayanan kita berbeda. Tetapi pelayanan kita akan terus berjalan. No retirement. Tidak ada kata pensiun bagi anak-anak Tuhan. Selalu melayani, walaupun bentuknya berubah. Pada waktu kita muda, bentuk pelayanan kita seperti ini. Pada waktu kita setengah baya, bentuk pelayanan kita seperti ini. Pada waktu kita tua, bentuk pelayanan kita seperti ini. Tetapi intinya adalah tidak ada kata pensiun bagi orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melayani. Dan ketika kita diizinkan untuk melayani, kita diizinkan untuk berkarya di dalam hidup ini, lakukan yang terbaik. Seperti kata pengkhotbah ini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Kerjakan sebaik mungkin. Nah, pesan yang luar biasa. Inilah yang kita pelajari pada hari ini. Dua buah realitas kehidupan. Kehidupan itu seperti dua sisi mata uang. Satu sisi ada ketidakpastian, satu sisi yang lain ada kepastian. Dan bagaimana kita menghadapi realitas hidup di bawah matahari ini? Dan ada 3 nasihat dari pengkhotbah. Belajarlah untuk menikmati hidup. Sekarang, jangan tunggu nanti. Kemudian belajarlah menikmati cinta dan persahabatan. Sekarang, dan jangan tunggu nanti. Dan berusahalah memberikan yang terbaik di dalam karya dan pelayanan. Sekarang, dan jangan tunggu nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua.